Eh, Bu Wiwi mohon izin, udah jam 9 Bu. Bagaimana ya Bu? Ini Bu Nani belum kelihatan ya Bu? Dimulai saja nggak apa-apa Pak Hernowo. Oh iya. Ya, baik Ya. Bu Wiwi. Saya mohon izin mulai ya Bu. Ye. Iya. Ya, terima kasih Bu. Oke, baik anak-anak kita mulai ya. Semua ada Bapak yuk. Semuanya yuk. Kita mulai ya. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya semuanya? Baik ya, alhamdulillah ya. Oke, baik ketemu lagi dengan Bapak di hari Senin, ya hari pertama kalian belajar di sekolah. Oke, jadi kali ini kita akan mulai pembelajaran kimia, ya, kimia. Oke, baik sebelum mulai kita akan berdoa dulu ya, karena segala sesuatu yang baik itu dimulai dengan berdoa dulu ya. Oke, jadi saya mulai untuk berdoa dipimpin oleh perwakilan dari kalian ya. Silakan Bapak Iqbal untuk berdoa di sini ya. Silakan Nak. Ya, Bapak Iqbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini ilmu. Amin. Ya, terima kasih Bapak Iqbal ya. Oke, baik Nak. Jadi untuk pertama seperti biasa ya kita berdoa dulu ya karena kita hari ini diberikan kesehatan ya. Kita bisa ketemu lagi di kelas ya pembelajaran kimia dengan Bapak ya. Oke, baik untuk pertemuan pada hari ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya ya. Karena kemarin kalian habis tes formatif kemarin ya masih ingat ya. Oke, kemarin habis tes kan? Gimana tesnya kemarin? Bisa ya? Bisa dong pastinya ya. Kayaknya ceria sekali ya, sepertinya bisa ya. Oke, bisa ya. Oke. Jadi hari ini kita akan masuk materi baru, namanya teori tumbukan ya, teori tumbukan. Tapi sebelumnya, saya mau tahu nih kira-kira kalian, karena minggu lalu saya lihat ada yang nggak masuk ya. Azra kemarin nggak masuk ya? Kenapa Azra nggak masuk? Oh sakit. Sekarang udah sehat? Sudah, alhamdulillah ya. Oke, ya baik. Jadi hari ini sebelum kita mulai, saya ingin tahu nih kabar kalian semua ya. Kabar kalian semua. Kali ini kalian akan mengisi asesmen diagnostik non kognitif ya. Ketua kelas Chloe sudah dikasih tahu? Udah ya. Oke, baik. Tapi sebelum mulai, kita akan menyanyikan lagu kebangsaan dulu ya, Padamu Negeri ya. Oke, silakan lihat di tampilan layar. Kita akan mulai dengan menyanyikan lagu Padamu Negeri ya. Oke, saya share screen ya. Saya share screen untuk lagu. Yuk, semuanya silakan untuk berdiri. Kita akan menyanyikan lagu kebangsaan kita ya, Padamu Negeri ya. Sudah siap semuanya? Oke, baik. Kita mulai menyanyi bareng-bareng ya. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami mengabdi. Oke, terima kasih ya. Silakan duduk kembali ya. Oke, kita harus menumbuhkan jiwa nasionalisme kita ya. Gitu. Untuk tetap, apalagi kemarin kita baru kemerdekaan ya. Ke berapa Nak kemarin tuh? Ke 77 tahun. Luar biasa juga Indonesia ya. Oke, baik. Sekarang kan kita mulai, sebelum kita mulai belajar, kita akan mulai untuk mengisi asesmen diagnostik non-kognitif ya. Oke, silakan Chloe bisa tolong untuk men-share di grup kelasnya untuk asesmen diagnostik non-kognitif ya. Oke, silakan Chloe untuk share ke teman-temannya. Karena saya mau tahu nih ya, karena kemarin ada yang sakit ya, ada yang sakit, juga kemarin ada yang acara keluarga ya, keluar seperti itu. Ada yang kemarin habis pelantikan OSIS ya, kemarin Alicia ya. Gimana cara pelantikannya? Lancar ya? Iya, oke, baik. Silakan ya.
semuanya mengisi asesmen diagnostik non kognitif. Biar saya tahu nih, ya, biar saya tahu untuk kondisi kalian pada pagi hari ini. Silakan mengisi. Ayo, silakan ya. Ini tenang aja, tidak ada kaitannya dengan pelajaran. Karena saya ingin tahu kondisi kalian ya untuk siap atau tidak nih belajar hari ini di materi yang baru teori tumbukan. Ya, oke, silakan anak-anak diisi ya. Jangan lama-lama ya. Ya. Oh iya, absen berapa ya? Oh, untuk Atala absen berapa ya? Untuk Atala absen ke-26 ya. Oke, Atala absen ke-26 ya. Oke, sambil mengisi asesmen non diagnostik, saya mau tahu nih, Chloe, gimana untuk kelas SainTK hari ini? Ada yang tidak hadir? Lengkap ya hari ini ya. Oke, lengkap ya. Di sini ada 25 siswa lengkap ya. Oke, terima kasih. Berarti untuk hari ini siswa semuanya hadir ya. Tidak ada yang tidak hadir. Oke, silakan diisi untuk asesmen diagnostik non kognitif ya. Oke, diisi sesuai dengan kondisi kalian gitu ya. Oke, Bapak cek dulu nih siapa yang sudah mengisi. Bapak cek dulu siapa yang sudah mengisi nih. Oke, Bapak cek dulu yang sudah mengisi. Nah, ya, wah, sudah banyak nih. Ada Nadira, ada Adisha, ada Alicia, Rafa Iqbal, ya. Nah, hari ini gimana hari ini? Wah, luar biasa ya hari ini. Semuanya sehat ya. Masya Allah, hari ini semuanya sehat. Sudah siap belajar kimia hari ini? Siap semua. Wow, emang nih terbaik emang SainTK ya. Luar biasa nih kalian nih. Semuanya siap belajar hari ini. Terus, bagaimana nih? Nah, mereview materi yang selalu. Wah, terima kasih. Kalau saya lihat, ini jawaban dari Adisha ya. Adisha sepertinya untuk preview materi lalu udah siap ya. Artinya untuk belajar materi ini udah kemarin atau tadi malam udah belajar materi sebelumnya ya, Adisha ya. Wah, udah kelihatan dari hasil angketnya ya. Terima kasih Adisha. Nah, terus membaca materi sebelumnya. Nah, terus ini nih, saya mau tahu nih kalian kalau belajar kimia anaknya gimana sih? Mendengarkan dan berdiskusi. Nah, pas banget nih sama ini karena hari ini saya buat kalian berkelompok untuk Bapak lakukan diskusi ya kalian ya untuk memecahkan permasalahan seperti itu. Jadi sengaja saya buat berkelompok seperti ini agar bisa kalian berdiskusi ya untuk menghasilkan suatu pemecahan masalah seperti itu. Oke ya, baik sudah semua ya. Terima kasih banyak untuk SainTK. Nah berarti semua sudah siap ya untuk belajar hari ini ya, nah ya. Baik. Untuk hari ini apa saja yang harus kita pelajari pada hari ini, yaitu perihal teori tumbukan ya. Nah, tapi sebelumnya masih ingat nggak nih anak-anak tentang reaksi eksoterm sama endoterm sama konsep laju reaksi nih? Masih ingat nggak eksoterm sama endoterm sama konsep laju reaksi nih? Karena untuk belajar teori tumbukan, kita harus tahu dulu ya sebelumnya ya konsep eksoterm, endoterm sama laju reaksi. Atau kalau misalnya kalian masih bingung, ini Bapak punya prakteknya nih. Ini untuk ingat kembali nih materi-materi sebelumnya. Ada yang tahu nggak nih apa? Ini korek api ya. Nah, korek api itu biasanya menghasilkan apa, nak? Menghasilkan api ya. Nah, sekarang coba saya akan gesekan ya. Coba saya akan gesekan. Kira-kira, wah, ternyata dia menghasilkan api nih. Nah, reaksinya eksoterm atau endoterm? Kenapa endoterm? Eksoterm, betul ya, agak berasap ya, nggak enak ya. Oke ya, betul nih reaksi eksoterm ya, reaksi eksoterm karena menghasilkan api ya, menghasilkan energi yang memang dapat kita lihat sendiri ya, api ya. Nah betul, jadi kalian harus tahu tentang reaksi eksoterm endoterm. Nah jadi sesaat lagi kalian akan belajar tentang teori tumbukan, di mana nanti saya akan memberikan nilai tambah bagi kelompok yang bisa menjawab pertanyaan Bapak atau menghasilkan LKPD yang bagus. Ya, oke ya, ini buat kalian nih, karena kemarin kan udah bagus nilainya ya. Jadi saya akan berikan nilai tambah bagi kalian yang kelompoknya bagus nih dalam hal mengerjakan dan juga presentasi. Ya, oke siap ya, siap ya, oke siap ya. Sebelum kita mulai, saya akan masuk lagi ke asesmen diagnostik non kognitif. Sebenarnya apa sih teori tumbukan itu? Coba Chloe share lagi sebelum kita mulai. Link yang kedua mengenai asesmen diagnostik kognitif. Nah ini nih materi yang bakalan kalian pelajari ya selanjutnya. Coba silakan Chloe di share untuk asesmen diagnostik kognitif atau bisa dibilang ini adalah pretest. Ya Azra ya, pretest ya.
Oke, silakan mengerjakan asesmen diagnostik kognitif. Waktunya nggak lama-lama, 2 menit aja. Ya, silakan. Anak saintek A. Oke, dijawab nih. Cuma saya mau tahu nih, yang tadi malam belajar siapa nih? Atau yang tadi malam tidur cepet siapa ya? Gitu. Wah, Najla udah selesai ya? Oh belum, masih loading ya. Iya. Ada kuotanya nggak nih? Ada kuotanya nggak? Ada dong kuotanya ya kan. Anak lab school pasti kuotanya banyak nih. Lagi pula kita ada wifi juga di sini ya. Ada wifi. Pergunakanlah wifi dengan baik ya. Silakan. Yuk gimana Abil? Sudah oke? Ya oke. Yuk diisi. Jangan lama-lama ya. Jangan lama-lama. Yuk. Gimana? Ada Andin udah selesai? Belum? Oke, belum selesai. Oke, silakan ya. Sebelum saya mulai nih, kita akan belajar dulu nih tentang asesmen diagnostik kognitif. Yuk, silakan diisi. Apa sih teori tumpukan itu? Ya, terus hubungannya apa tadi dengan korek terbakar? Ya, hubungannya apa ya? Seperti itu. Silakan. Yuk. Wah, sepertinya udah nih ya. Ya, Daprina udah ya? Selesai? Ya, Ara sudah? Belum? Aduh, belum ya. Exit. Gimana exit? Oh, mulai lagi ya, diisi lagi boleh, diisi lagi. Yuk. Oke, silakan. Sudah semua diisi kontak asesmennya? Sudah ya, asesmennya ya? Sudah ya, oke. Baik, sekarang kita akan lihat hasilnya nih. Ada nggak nilainya maksimal nih? Kita coba cek ya. Oke, kita coba cek hasilnya. Apakah sudah ada nilai maksimal? Wah, ternyata kalau kita lihat, ya, ya, untuk hasilnya, di sini untuk respondennya sudah semua ya. Sekarang kita lihat per individualnya. Di sini untuk Azra. Nah, ternyata Azra tidak ada yang benar nih. Wah. Berarti Azra semalam ngapain ini? Tidur ya? Kan habis sakit ya Azra ya? Kan habis sakit. Nggak apa-apa ya. Jadi ketawain. Ya, jadi ketawain ya temennya. Karena kan sudah habis sakit. Jadi recovery ya. Oke. Sekarang kita lihat yang berikutnya nih. Siapa ya berikutnya ya? Mana nih? Kita lihat yang lain. Hasilnya. Selain Azra, siapa ya? Wah, ini Alicia Geza 60 dari 80. Wah, salah satu Alicia. Wah, tepuk tangan buat Alicia dong. Wah, amazing. Keren banget ya. Semalam udah belajar Alicia ya. Iya, Pak. Sampai jam berapa belajarnya Alicia? Jam 12 malam ya Allah. Oh, begadang. Nak. Waduh ya. Selanjutnya siapa nih? Kak Togi coba kita cek. Ya, sebentar ya. Kita cek lagi nomor 3. Wah, ini Rafa Iqbal nih. Rafa Iqbal benernya 2, salah 2. 50-50 berarti ya. Soalnya 5 padahal nah ya. Nggak mengisi berarti ini satu soal ya. Absen ya. Nah, ini Rafa Iqbal nggak apa-apa ya. Berarti kelihatan ya kalian ya. Di sini ada yang sudah mempersiapkannya, ada yang belum ya. Ada yang setengah-setengah ya, sudah menyiapkan dengan baik ya. Oke, tapi tenang, nggak apa-apa ya, tenang aja. Kita hari ini akan belajar. Ya, jadi saya mohon setiap kelompok harus memperhatikan dengan baik ya. Harus perhatikan Bapak dengan baik. Kita akan belajar mengenai teori tumbukan. Ya, seperti itu. Oke, baik. Sampai saat ini ada yang mau bertanya tidak anak-anak? Ya, tidak apa-apa ya, dapat nilai kurang maksimal ya. Kan baru mulai. Ya, baru mulai. Oke, sekarang kita akan mulai untuk materi selanjutnya, yaitu tentang apa sih teori tumbukan. Nah, ya. Oke, jadi sebelumnya Bapak akan memaparkan dulu mengenai indikator atau kompetensi dasar yang harus kalian pahami ya. Yaitu yang pertama adalah menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Ya, menggunakan teori tumbukan dan juga menyajikan hasil penelusuran informasi, cara-cara pengaturan dan penyimpanan bahan untuk mencegah perubahan fisika dan kimia ya. Indikatornya adalah menganalisis beberapa reaksi kimia yang terjadi pada kehidupan sehari-hari, lalu menganalisis hubungan teori tumbukan dengan energi aktivasi. Tuh ya, kalimatnya keren banget ya. Energi aktivasi. Apa itu aktivasi? Kita akan belajar ya. Oke, aktivasi ya. Berdasarkan grafik energi aktivasi. Oke ya.
Sekarang saya akan ke slide selanjutnya. Kita lihat untuk tujuan pembelajarannya ya. Yaitu tujuannya adalah tadi sama ya, menganalisis hubungan teori tumbukan dan juga menganalisis beberapa reaksi kimia yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Karena ya. Oke, sekarang kita lihat video berikut ini. Perhatikan, tiap siswa perhatikan video berikut ini. Gambar apa itu? Kita lihat. Perhatikan, lihat gambar apa itu kira-kira? Nah, ada yang bilang macet. Oke, apalagi? Kira-kira dua-duanya macet apa enggak? Enggak, macet. Ada yang pernah kayak gini mungkin perjalanan ke sekolah? Siapa? Ada enggak? Siapa? Adisya. Kenapa Adisya? Rumahnya di Bekasi, ya ke Jakarta, ke lab school ya. Gimana, kamu berangkat jam berapa dari rumah Adisya? Jam 5:30 ya? Oh, berangkat 5:30. Wow, pagi banget ya, berangkat 5:30 ya, gitu. Nah, kalau kita lihat nih, tuh ya, ada yang sebelah kiri jalannya sama yang sebelah kanan. Nah, sekarang saya mau nanya nih, kira-kira dari kelompok berapa nih? Dari kelompok 5 dulu deh, ya, kelompok 5 ya. Saya mau tahu nih, hasil analisis kalau kalian ngelihat gambar ini, ada 2 jalur tuh, ya, ada 2 jalur ya dari kelompok 5. Oke, ada pertanyaan tuh konsep 1. Laju reaksi pada jalur kendaraan apakah sama atau tidak? Ya, gitu dari video pertama. Oke ya, ini adalah hal yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari ya, apalagi daerah Jakarta, perkotaan ya, gitu. Jadi banyak sekali hal-hal seperti ini. Ya, dari kelompok 5 perwakilan, kira-kira ada yang menjelaskan kira-kira perbedaannya apa ya? Apa yang terjadi nih sebenarnya di Jakarta ini? Silakan dari kelompok 5 siapa yang mau maju? Yang mau coba mengutarakan pendapat awalnya? Wicak ya? Oke, silakan Wicak. Ya, macet. Betul. Terus? Oke, berjalan dengan baik ya. Berarti kalau kita lihat yang sebelah kiri macet ya. Kalau yang sebelah kanan gimana itu Wicak? Apakah itu macet apa enggak? Sebelah kanan kita lihat jalurnya sepertinya agak lowong ya. Iya, kalau begitu berarti teori tumbukannya gimana tuh? Tidak baik atau baik kalau dibandingkan dengan yang sebelumnya, ya sebelahnya, kira-kira? Saya kurang kayaknya Berbanding kebalik ya. Oke, kita plus buat Wicak dong. Luar biasa. Sudah langsung bisa menentukan, menganalisis ya dari hasil ya. Karena lagi-lagi teori tumbukan. Kita lihat. Tumbukan itu kalau kita lihat di sini objeknya adalah mobil, ya kan? Objeknya mobil. Nah, kira-kira ada nggak kelompok yang bisa menjelaskan ke Bapak nih? Kalau teori tumbukan itu bakalan, atau tumbukan ya, ibaratnya bersentuhan antar mobil. Kira-kira lebih mungkin yang sebelah kiri jalur padat atau yang sebelah kanan jalurnya agak lenggang. Nah, yang mana? Kelompok 4. Gimana kelompok 4? Yang padat, betul ya. Jadi terima kasih Alicia ya. Jadi untuk kalau kita lihat kemungkinan untuk bertumbukan itu lebih mudah terjadi pada saat di jalanan yang padat dibandingkan yang lenggang. Itu ibarat seperti teori tumbukan. Nah, itulah dasar yang harus kita pelajari ya mengenai teori tumbukan ya. Saya analogikan seperti jalan raya. Seperti itu. Selanjutnya adalah yang kedua. Ya. Dalam hal ini, mobil mewakili banyaknya zat reaksi. Semakin banyak zat bereaksi pada satu tempat, maka kemungkinan tumbukan semakin besar, sehingga reaksi akan semakin cepat. Nah, itu ya. Jadi kalau dilihat anak-anak, ternyata semakin banyaknya volume kendaraan pada jalan raya, ternyata akan sering banget bertumbukan ya. Atau ya mohon maaf agak sedikit ada yang bersenggolan gitu ya, karena kan macet ya dibandingkan dengan jalan yang lenggang gitu ya. Nah, itu teori tumbukan ya. Itu yang pertama mengenai konsep teori tumbukan ya. Oke, kita belum lihat buku paket, kita belum lihat video pembelajaran, tapi saya mau kalian untuk menganalisis dari hasil permasalahan yang ada ya dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang yang kedua. Nah, tadi kelompok 4 sudah, kelompok 5 sudah. Sekarang yang lain ya. Sekarang yang lain saya akan perlihatkan untuk gambar berikut ini. Ada 3 gambar nih. Ada yang bisa jelasin ke Bapak? 3 gambar itu perbedaannya apa atau kesamaannya apa ya? Lihat dulu gambarnya. Yuk, ada gambar 1 yang sebelah kiri, gambar 2 yang di tengah, gambar yang sebelah kanan, dan gambar ketiga. Oke, sekarang dari kelompok 3, kelompok 2, atau kelompok 1. Lihat gambarnya baik-baik. Saya coba dari belakang nih, saya pantau anak-anak. Nah, oke. Coba dari kelompok
3 dulu. Oke, kelompok 3. Kelompok 3 ya. Kelompok 3 kita lihat untuk yang sebelah kiri itu gambar apa ya? Kelompok 3, siapa perwakilannya kelompok 3? Ya, Chloe, silakan. Besi berkarat. Oke, besi berkarat ya. Chloe pernah melihat itu di mana? Mungkin di sekitar rumah ada? Pagar-pagar rumah. Oke, betul Chloe ya, pagar-pagar rumah. Oke ya. Baik, untuk gambar betul Chloe ya, untuk bersih berkarat ya. Untuk yang gambar yang tengah dari kelompok mana boleh? 2 apa 1? Boleh ngutarain? Kelompok 1 boleh? Atau kelompok 3 lagi? Oke, 3 lagi. Waduh. Berapa? Apa? Kembang api. Wah, kembang api. Ya, kira-kira terjadi kapan tuh kembang api itu biasanya tuh? Tahun baruan. Berarti malam-malam ya. Kalau pagi nggak kelihatan ya. Iya, nggak kelihatan ya. Oke, malam-malam ya. Kira-kira kalau dari hasil kembang api itu apa yang dihasilkan? Daprina, kira-kira. Kalau kembang api. Apa yang dihasilkan gitu. Kalau tadi kan Chloe bilang kalau karat besi, besinya berkarat Manowo. Gitu kan. Kalau kembang api kira-kira menghasilkan apa tuh? Menghasilkan karbon-karbonnya ya. Terus pembakaran juga. Terus ada warnanya juga ya, kelihatan ada warnanya ya. Oke, ada warnanya ya. Terima kasih. Cahayanya, oke cahayanya. Oke, baik terima kasih ya. Plus kelompok 3 dong. Luar biasa ya. Langsung dua-dua ini sepertinya nih kelompok 3 mau dapat nilai terbaik nih sepertinya ya. Nah, yang lain jangan sampai kalah ya. Jangan sampai kalah ya. Yang terakhir tuh yang sebelah kanan. Kelompok 2 ya silakan. Buah membusuk. Oke, Azra melihat buah membusuk. Kira-kira kalau buah membusuk, Azra tahu nggak ya kenapa dia buah itu membusuk? Oke, karena disimpan di udara ya atau kondisi ruangan ya gitu. Nah, kira-kira Azra pasti pernah ngelihat ya? Pernah ngelihat ya? Oke, buah membusuk. Oke, baik. Jadi betul dari ketiga itu ada persamaan nih, ya ada persamaan antara ketiga gambar tersebut. Nah, ternyata setelah diidentifikasi, ternyata proses terjadinya reaksi itu berbeda-beda. Ya, lihat, ternyata besi berkarat itu ternyata bisa 4 sampai 5 hari, nak. Itu bisa berkarat ya. Yang pasti terkena apa? Oksigen, terkena air, ya kan? Seperti itu bisa. Terus juga kembang api ternyata cukup sedetik, 2 detik, udah meletus, gitu ya. Yang menghasilkan warna yang sangat baik ya, gitu sangat bagus. Cuma berkisar 2 detik. Sedangkan buah membusuk ternyata bisa sampai 1 sampai 2 hari. Ternyata laju reaksi tersebut kalau kita lihat ada reaksi pengkaratan, ada reaksi pembakaran ya, ada reaksi apa lagi nak? Kalau ini reaksi pembusukan ya, ternyata menghasilkan waktu yang berbeda-beda gitu ya. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Ada yang menjelaskan? Jawaban sementara sebelum melihat LKPD-nya, kira-kira kenapa sih bisa seperti itu? Besi berkarat 4 hari, 5 hari. Kembang api cukup sedetik langsung bereaksi. Buah membusuk 1 sampai 2 hari. Nah, ada yang mau coba? Kira-kira ada yang mau coba nggak? Kok bisa sih perbedaannya itu apa ya? Dikaitkan dengan teori tadi yang Wicak bilang, teori tumbukan. Ayo, ada yang punya, dibilangnya apa? Bukan postulat ya, dibilangnya apa ya? Hipotesis. Nah, hipotesis. Ada nggak? Mau? Kelompok 1 belum ngomong nih. Dapat nilai bagus nggak? Ayo, harus ngomong nih. Ya. Kelompok 1. Coba. Kelompok 2, gimana? Mau tambah lagi? Dapat nilai maksimal nih. Ayo, Nadira gimana? Ayo. Kembang api. Oke, kalau kembang api lebih padat. Jadi tumbukannya lebih banyak. Oke. Terus kalau yang lain? Oh, susah tumbukannya. Berarti lebih lama. Berarti hipotesis sementara adalah kalau tumbukannya cepat, reaksinya cepat terjadi. Gitu ya. Sedangkan kalau tumbukannya lama, berarti lama terjadinya reaksi ya. Oke, kita simpan dulu jawabannya ya. Apakah benar itu jawabannya? Nah, untuk membuktikan ya, kita harus mengerjakan LKPD yang telah Bapak sampaikan. Lagi-lagi ini untuk nilai kalian ya. Lagi-lagi untuk nilai kalian per kelompok. Oke ya. Baik, silakan semuanya untuk membuka LKPD kalian. Ya, silakan kalian LKPD kalian silakan mengerjakan. Di situ ada beberapa pertanyaan yang harus kalian kerjakan ya. Yang harus kalian kerjakan mengenai LKPD-nya. Oke, Bapak akan share screen sedikit untuk LKPD-nya ya. LKPD-nya Bapak akan share screen. Oke, baik sebelumnya untuk LKPD-nya silakan di share screen.
Oke, yang bakalan kalian kerjakan, yang akan kalian kerjakan itu sebenarnya yang poin berapa nih? Bentar ya. Untuk LKPD-nya yang akan kalian kerjakan. Oke, sebentar. Yang akan kalian kerjakan untuk LKPD-nya itu yang ya, oke, yang bagian itu ya, yang bagian teori tumbukannya tuh LKPD-nya. Oke, coba saya share screen dulu ya sebentar ya untuk LKPD-nya. Oke. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya tidak? Belum ya? Oke, bisa semua ya. Oke, silakan dikerjakan terlebih dahulu untuk LKPD-nya. Boleh kalau mau bertanya bilang ke Bapak ya. Silakan kalau mau bertanya boleh. Oke, silakan. Aktivitasnya dikerjakan ya untuk ya, oke, baik, sebentar. Saya setting dulu ya. Untuk LKPD-nya sebentar ya. Oke, untuk LKPD-nya Bapak akan coba share screen. Untuk LKPD-nya kalian harus mengerjakan yang bagian mana nih? Ya, sebentar ya. Saya share screen untuk yang LKPD-nya. Oke. Oke, kelihatan ya untuk LKPD-nya ya. Yang harus kalian kerjakan adalah untuk LKPD yang bagian pertama nih mengenai teori tumbukan ya. Nah, ini ya mengenai teori tumbukan. Oke, silakan dikerjakan untuk teori tumbukan. Ya, tadi siapa mau nanya? Ya, gimana Wicak? Iya, nanti kalau sudah selesai, kalian akan upload LKPD-nya ke iLab kita, iLab Tools. Nanti setiap kelompok akan presentasi, ya. Setiap kelompok akan presentasi, ya. Gitu ya. Ini perwakilan ya, maju ke depan ya, seperti itu. Ya, berempat akan maju ya. Oke. Ya. Iya, selesai jawabannya. Jadi silakan dikerjakan. Nanti makanya laptopnya dibuka. Nanti kalau sudah, silakan kalian ketik juga hasilnya di sini, terus dikumpulkan ke iLab. Nanti saya akan tampilkan nih, biar semuanya teman-teman lihat, gitu, bareng-bareng ya, semuanya lihat. Oke, silakan mengerjakan LKPD-nya, ya, LKPD-nya. Oke ya, silakan melihat LKPD-nya. Oke, silakan melihat. Oke, nah, seperti perhatikan sebentar anak-anak. Jadi sambil mengerjakan LKPD, saya juga punya video pembelajaran yang akan membantu kalian dalam mengerjakan LKPD ya. Oke, coba saya akan tayangkan di depan ya untuk video pembelajaran mengenai teori tumbukan. Oke, saya akan bagian ya, sebentar untuk video pembelajarannya. Sebentar ya. Ya, baik. Saya akan memperlihatkan mengenai video pembelajaran. Oke ya, bisa dilihat ya. Di sini Bapak akan menampilkan video pembelajaran sambil belajar yang bisa kalian lihat sebagai salah satu sumber belajar. Teori tumbukan. Ya. Oke. Dan energi ini juga bisa kalian lihat di YouTube ya, di YouTube yang apabila kita memiliki molekul kuning dan molekul merah yang dapat bereaksi, kemudian kita mencampurnya seperti ini. Apa yang sebenarnya terjadi dalam campuran tersebut? Mari kita lihat lebih dekat.
molekul saling bertumbukan satu sama lain. Perhatikan baik-baik. Ada molekul yang dapat membentuk produk baru. Ya, bagaimana kelompok 1? Apa ada kesulitan? Sedangkan yang lain hanya pertumbukan saja. Ada kesulitan ya. Oke, perihal teori tumbukan ya, silakan dilihat ya. Perihal tumbukan bisa lihat di Tidak YouTube semua juga tumbukan dapat menghasilkan YouTube produk. mengenai sumber belajar. Ya, gimana nak? Tumbukan pertama Kenapa? tidak menghasilkan produk. Gambar sebelum reaksi, Namun, tumbukan kedua sebelum bertumbuk ya. menghasilkan produk. Ya, kalau kita lihat, oke. Nah, Hal tersebut dapat nah, terjadi kebetulan karena ini berbagai ya. faktor. Berarti dia belum bertumbukan kan? Nah, belum bertumbukan, terus lanjut ke Tumbukan pertumbukan. dapat Tapi terjadi ternyata dari berbagai arah. dia tidak menghasilkan produk ya. Namun hanya Itu dari yang arah pertama tertentu nih. yang dapat Dia menghasilkan pertumbukannya kan dari arah yang tidak seharusnya ya. Makanya di situ dia tidak menghasilkan produk gitu. Beda dengan yang pertama. Jadi kamu bandingin nih. Masih ada Gambar satu faktor gambar 2, lagi. gambar 3. Kalau dia terbentuk produk, maka ada senyawa baru. Ketika bermain Oke. vaksin untuk mencampur kedua warna, Kalau arah kita orientasi berarti menggunakan arah penarik dari tangan. masuknya Begitu molekul pula ya. dengan molekul. Kalau Membutuhkan kamu lihat nih, tenaga kalau yang misalnya cukup arahnya agar dari yang terbentuk produk. sejajar, apakah terbentuk produk? Nah, kalau misalnya arahnya tidak sejajar, Tenaga tersebut disebut apakah dia energi aktivasi. tidak membentuk produk gitu ya? Tumbukan yang menghasilkan produk merupakan Iya, betul. reaksi kimia. Betul, Reaksi pintar. tersebut membutuhkan Ya, tulis di laporan energi KPD-nya ya. aktivasi. Silakan Sehingga ditulis ya. Tumbukan yang Boleh, efektif boleh. Gimana? Di hanya kelompok terjadi 5 gimana? apabila Wah, ini memenuhi satu energi kelompok yang aktivasi. bagus juga nih, kelompok 5. Iya. Kita bisa ya, mana nomor ini kedua? Iya. Iya, berarti dia dari arahnya nih. Kalau misalnya arahnya itu dari arah yang sejajar, berarti dia kan terbentuk produk baru, lihat deh. Ya kan? Kan ada 2 senyawa ya. Ada A, ada B, ada AB kan. Nah, kalau kita lihat ternyata dari reaksi yang kedua, dia ketika bereaksi membentuk A sama B, apakah ada senyawa baru atau tidak. Nah, gitu. Kalau terbentuk senyawa baru, berarti tumbukannya berhasil. Nah, lagi-lagi dipengaruhi oleh arah orientasi. Berasal dari mana gitu. Ya. Arah vektornya, ya waktu fisikanya arah vektornya gitu. Kalau kita lihat ternyata kan dari linear kan, kalau lurus dia bisa ya. Nah, kalau seperti ini apakah bisa? Nah, kita lihat. Nah, ya, silakan kalian analisis gitu ya. Analisis ya. Oke, silakan. Oke, selanjutnya untuk yang kelompok 4. Nah, gimana kelompok 4 nih? Sudah, mana kelompok 4? 1 udah, oke, good. Terus? Iya, juga. Ya, page 4, page 5, sama di page 6 ya. Page 6. Ya. Kalau ini nggak berhasil. Ya, oke, tulis ya. Nggak berhasil. Oke, kelompok selanjutnya, kelompok 2. Gimana kelompok 2? Kelompok 2. Nah, ya, diketik ya. Ya, kelompok 2 gimana kelompok 2? Ya, gimana, Nak? Cari dulu. Nggak nyatu karena orientasinya nggak sesuai. Ya, good. Sip. Nah, ini kan arah datangnya dari tumbukan itu kan. Nah, arah tumbukan misalnya dia arahnya dari arah berbeda dengan yang ini kan, berarti kan arahnya produknya beda ya. Produknya beda. Nah, gitu. Jadi kalian harus lihat arahnya ya. Kalau di arahnya dia ternyata linear, berarti dia terbentuk produk ya seperti ini. Kalau misalnya yang enggak, dia beda pasti. Karena dari arah diagonal pasti ya. Jadi iya, dari arah linear dulu dia pasti ya, arah linear gitu ya, arah linear. Jadi dia bisa pertumbukan. Kalau dari arah sebelumnya, area yang berbeda dengan yang ini kan, dia tidak mungkin pertumbukan ya. Gitu ya. Coba dianalisis ya. Silakan dianalisis. Kelompok 1, wah ini yang dari kelompok 1 nih. Kelompok 1 gimana 1? Coba udah lihat YouTube-nya, coba lihat YouTube-nya, ada YouTube nggak? Di sini ada YouTube. Nah, lihat ya, cari tentang teori tumbukan. Udah Bapak kasih linknya. Atau bahan ajar juga ada, bisa dilihat bahan ajarnya. Ya. Oke. Nah, lihat tuh. Silakan diisi ya. Ya, silakan diisi menggunakan gadget kalian. Silakan ya, menggunakan gadget. Ya, di bagian yang keberapa dan aktivasi kan? Nah, coba lihat energi aktivasi.
Nah, silakan tulis di bagian itu ya. Jadi bagi yang sudah, saya ulang lagi ya, bagi yang sudah mengerjakan di bentuk apa namanya di LKPD-nya, selanjutnya kalian mengerjakan di Word-nya ya, Word-nya lalu diupload ke e-lab, jangan lupa ya, diupload ke e-lab seperti itu ya, diupload ke e-lab. Oke, silakan. Oke, dari permasalahan-permasalahan itu silakan. Kita akan belajar tentang teori Ulang lagi tumbukan ya untuk teorinya ya. dan energi aktivasi. Silakan. Apabila kita Yang memiliki NBK jam molekul berapa? kuning dan molekul merah yang dapat bereaksi, Jadi jam 10 ya. kemudian kita Saya lihat mencampurnya boleh. seperti ini, Ya, silakan. apa yang sebenarnya terjadi dalam campuran tersebut? Mari kita lihat lebih dekat. Molekul saling bertumbukan satu sama lain. Perhatikan baik-baik. Ada molekul yang dapat membentuk produk baru. Ya. Gimana? Sedangkan Yang dikerjain lain bagian hanya 1, bertumbukan saja. bagian 2, bagian 3. Silakan. Ini gambar 2. Tidak semua tumbukan dapat Iya, menghasilkan ini bagian produk. gambar 2. Ini kan pertanyaan nomor 4 sama 5. Itu yang ini. Tumbukan Yang pertama ini 2A, 2B, ya. tidak menghasilkan produk. Ya, silakan. Namun, tumbukan kedua menghasilkan produk. Hal tersebut dapat terjadi karena berbagai faktor. Tumbukan dapat terjadi dari berbagai arah, namun hanya dari arah tertentu yang dapat menghasilkan produk baru. Silakan diisi ya di Word-nya Masih ya. ada satu Silakan faktor buka lagi. laptopnya. Silakan diisi Word-nya ya. Ketika Ya, bermain plastik gimana? untuk mencampur kedua warna, kita menggunakan tenaga dari tangan. Begitu pula dengan molekul, membutuhkan gimana? tenaga yang cukup agar terbentuk Ya. produk. Ya, betul. Tenaga tersebut disebut energi aktivasi. Ya, ini kan molekul apa yang terbentuk saat mau terjadi. Nah, kalau misalnya itu berarti kan tidak terbentuk molekul gitu. Tumbukan yang menghasilkan produk Betul ya. Oke, sip. merupakan reaksi kimia. Reaksi tersebut membutuhkan energi aktivasi, sehingga tumbukan yang efektif hanya terjadi apabila memenuhi energi aktivasi. Oke ya, silakan mengerjakan ya. Silakan mengerjakan untuk. Nah, jangan lupa nanti akan Bapak berikan nilai tambah nih ya bagi kelompok yang nilainya terbaik ya. Akan saya beri nilai tambah untuk kelompok yang nilainya terbaik ya. Ya, silakan dikerjakan. Nah, kelompok 4. Gimana kelompok 4 nih? Nah, Bill bingung nih. Oke. Kita masih ada waktu ya. Saya beri waktu 10 menit lagi. Sampai jam 9:40 ya. 9:50. Ya, silakan dikerjakan. Ya, yuk diketik, silakan diketik. Dari kelompok 5, yang ngetik siapa kelompok 5? Yang ngetik ya, Wicak ya. Wicak, oke. Dari kelompok 4, siapa yang ngetik ya? Ya, Abil ngetik ya. Sudah saya berikan Word-nya, Abil, yang ininya. Ada kan? Ya, diketik situ aja. Sudah saya berikan. Chloe sudah berikan ya tadi ya. Tuh ya. Udah mau beri. Ya, oke. Sih. Kelompok 3 yang ngetik Kalila ya. Adisya kelompok 2. Kelompok 1 kamu udah ya, tulis ya. Ya, oke. Yo, ditulis. Silakan. Oke, silakan dikerjakan.
Oke, waktunya 10 menit, ya 10 menit lagi ya. Waktunya 10 menit lagi. Ya, baik, silakan. Kalau yang mau bertanya, boleh maju ke depan ya. Saya sambil mengecek pekerjaan kalian. Dan juga dipersiapkan nanti akan ada presentasi tiap kelompok ya. Nah, ya jadi ada presentasi tiap kelompok. Jadi nanti perwakilan saja yang maju ke depan ya. Perwakilan saja maju ke depan, 2 orang ya, 2 orang untuk maju ke depan ya. 2 orang untuk maju ke depan. Oke, silakan. Yang ke toilet boleh silakan ke toilet ya. Ya, dipersiapkan nanti 2 orang siapa yang mau maju ya, siap kelompok. 2 orang siapa yang bakalan maju ya. Sama jangan lupa, Bapak ingatkan lagi ya, kelompok terbaik akan mendapatkan nilai tambah dari Bapak ya. Oke, jadi harus siap-siap nih, kelompok terbaik akan dapat reward dari Panowo nih langsung ya. Oke. Ya, oke ya. Ini LKPD yang harus kalian kerjakan. Bapak share lagi ya. Untuk video pembelajaran coba Bapak share lagi ya. Untuk video pembelajarannya akan Bapak share lagi ya. Untuk video pembelajarannya ya. Untuk video pembelajarannya Bapak akan share lagi. Oke, sebagai sumber belajar kalian ya. Sebagai sumber belajar kalian. Kita Oke, akan belajar silakan. tentang teori tumbukan Sumber belajar dan kalian. energi aktivasi. Apabila kita memiliki molekul kuning dan molekul merah yang dapat bereaksi, kemudian kita mencampurnya seperti Oke, ini. silakan lihat lagi ya. Apa yang lihat sebenarnya lagi. terjadi dalam campuran tersebut? Untuk sumber Mari belajarnya kita ya. lihat lebih dekat. Silakan dilihat. Molekul saling bertumbukan satu sama lain. Oke. Perhatikan baik-baik. Yo, silakan berdiskusi aktif Ada ya. molekul yang dapat membentuk Silakan produk berdiskusi baru. aktif ya. Untuk Sedangkan yang mengisi lain hanya pertumbukan saja. LKPD-nya. Tidak semua tumbukan dapat menghasilkan produk. Tuh, kalau kalian lihat di PowerPoint Tumbukan di video pertama, ini tidak ada menghasilkan kalimat produk. tidak semua tumbukan itu bisa Namun, menghasilkan suatu reaksi. Tumbukan kedua Nah, kira-kira apa sih penyebabnya? menghasilkan produk. Ya, silakan. Hal tersebut dapat terjadi karena berbagai faktor. Tumbukan dapat terjadi dari Ya, berbagai arah, silakan. namun hanya dari arah tertentu yang dapat menghasilkan produk baru. Masih ada satu faktor lagi. Ketika bermain plastisin, untuk mencampur kedua warna, kita menggunakan tenaga dari tangan. Begitu pula dengan molekul, membutuhkan tenaga yang cukup agar terbentuk produk. Sudah gimana? Yo, Tenaga waktunya tersebut 5 disebut menit energi lagi. aktivasi. 5 menit lagi. Ya, belakang. Ya. Ya. Tumbukan yang Silakan ke menghasilkan page produk 6 dan page merupakan 7 ya. Ke reaksi page 6 kimia. sama page 7 silakan. Reaksi Yuk, tersebut waktunya 5 menit membutuhkan lagi.
energi Sekarang kita aktivasi, siap-siap lihat nih kelompok sehingga siapa yang paling terbaik tumbukannya jawabannya nih efektif ya. hanya terjadi Yuk, apabila waktunya memenuhi 5 energi menit aktivasi. lagi. Oke ya. Silakan. Waktunya 5 menit lagi, silakan. Ya. Kenapa? Ya, kesimpulannya boleh. Terakhir ya. Sampai kesimpulan ya, sampai di page yang nomor berapa tuh? Nomor 7 ya. Nomor 7, silakan. Yuk, silakan sharing, silakan diskusi. Ya, silakan sharing, silakan diskusi ya. Silakan sharing, silakan diskusi. Silakan berdiskusi. Pindah kali ya. Oke, baik. Waktunya 3 menit lagi. Siap-siap. 3 menit lagi. Yang NBK, tukeran siapa? Kamu udah? Udah. Ini biasanya masuk ya? Gantian nama yang Wicak sama Najla. Ya. Si Anik mana tuh? Ada Anik ini. Ini yang bentar sini. Nanti bentar lagi gantian nama Wicak ya? Oke, baik. Waktunya 2 menit lagi. Ya, waktunya 2 menit lagi. 2 menit lagi. Ini setengah sudah. Ya. Oke, baik. Silakan. Waktunya. Ya, presentasinya yang di page. Nanti kita akan bagi untuk 3 kelompok pertama. Itu yang di page 4 sampai yang di page 3 ada 3 ya. Jadi 3, 4, 5. Nah, nanti yang 2 kelompok berikutnya page 6, page 7 sampai kesimpulannya ya. Oke ya. Baik ya. Ya, boleh silakan. Baik anak-anak, waktunya 1 menit lagi. Nanti waktunya kita akan untuk presentasi ya, untuk presentasi nanti kita bagi 2 ya. Kita bagi 2 kelompoknya. Untuk kelompok 1, 2 sama 3 nanti akan mempresentasikan LKPD yang di halaman 3 sampai halaman 5 ya, 3 sampai 5. Terus perhatikan yang kelompok 4 sama kelompok 5 nanti presentasinya itu di LKPD halaman yang ada gambarnya 6 sama 7. 6, 7, 8 ya. Saya ulang ya. Untuk kelompok 4 sama kelompok 5 halaman 6, 7 dan 8 ya. 6, 7 dan 8. Jangan lupa untuk kalau sudah silakan kalian bergabung dikumpulkan ke iLab ya. Silakan ke iLab. Oke, coba saya lihat dulu. Sebentar. Oke, silakan kalian ke iLab di bagian laju reaksi nih ya, pengumpulan LKPD. Silakan kalian upload ya di laju reaksi pengumpulan LKPD kimia. Itu nih kalau sudah yuk. Ya. Kenapa? Belum bisa diupload.
Oke, baik, sebentar. Belum bisa diupload ya? Yang laju reaksi nih, ini bagian udah. Elemen 4. Coba sebentar ya. Oh, ini kuis salah, Bapak. Sebentar ya. Harusnya assignment ya. Oke, sebentar ya. Harusnya assignment. Oke. Sekarang online text. All types. Yes. Nah, oke, baik. Yang bagian ini ya. Di hide. Oke, bagian ini, nak. Sorry. Maaf ya. Bagian assignment nih. Yuk, silakan kalau yang sudah boleh upload ya di pengumpulan LKPD Kimia. Ya. Pengumpulan LKPD Kimia. Oke, baik. Waktunya Bapak akan tambah 5 menit lagi. Waktunya Bapak akan tambah 5 menit lagi untuk di-upload ke e-lab. Kita menggunakan Moodle ya. KPD Kimia kita menggunakan Moodle. Baik, Bapak akan lihatkan hasilnya. Apakah sudah ada yang upload belum? Sudah ada 2 kelompok. Ayo, 3 kelompok lagi belum. Silakan. Sudah 2 kelompok ya yang sudah upload ya. Ya, oke, siap-siap. Yang sudah upload di sini kelompok berapa ya? Yang sudah kelompok berapa? Yang sudah upload kelompok berapa? Maaf anak-anak, kelompok 2, terima kasih. Ada lagi kalau yang udah upload? Kelompok 1 sudah ya? Sudah upload ya? Oke, kelompok 1 dan kelompok 2. Oke, kita akan mulai presentasi 2 menit lagi. Ya, kita akan mulai presentasi 2 menit lagi. Silakan kelompok 3, segera kelompok 4 dan kelompok 5. Saya tunggu. Ya, baru 2 yang baru upload. Ya, oke, nggak apa-apa. Silakan. Untuk kelompok 1, siapa yang presentasi di sini? Alivia sama Andin. Oke, terima kasih. Kelompok 2, siapa yang presentasi? Perwakilan 2 orang. Siapa? Iya. Oke ya, Dicia ya. Sama Nadira. Oke, baik. Untuk kelompok 3, siapa yang presentasi? Ayo ya, sama Ara. Siap? Ya, berdua ya. Oke, berdua. Kelompok 4, siapa yang presentasi? 2 orang? Dimas, siap? Siap. Ya. Malena ya, siap? Oke, mantap. Siap-siap ya. Kelompok 5, siapa yang presentasi? Yuk, Atala siap? Oke, Mamiko, mantap ya. Oke, baik, kita akan mulai. 4 menit lagi ya. Oke, baik. Untuk mempersingkat waktu, kita akan mulai presentasinya ya, anak-anak ya. Jadi, perhatikan. Yuk, perhatikan. Bentar. Oke, nah, kita akan mulai presentasi.
Jadi untuk tiap kelompok nanti pada saat kelompok lain presentasi, tolong dilihat ya, dilihat dan juga kalau seandainya ada jawaban yang tidak sama atau beda, boleh ditanyakan ya, karena Bapak juga akan memberikan poin tambahan bagi kalian yang aktif bertanya. Ya, bisa dipahami ya? Oke ya. Baik, kita akan sambut. Yang pertama adalah kelompok 1. Tepuk tangan 1. Oke ya. Kita akan tampilkan ya. Kita akan tampilkan untuk kelompok 1 sebentar, kelompok 1. Oke, kelompok 1 itu saya lihat dulu ya untuk yang statusnya sebentar. Kelompok 1 mana ya? Last modified submission-nya. Kok nggak ada? Sebentar ya. Oke, baik. Lewat Andin ya. Oke, baik. Saya akan buka. Ini adalah hasil dari diskusi kelompok 1 ya. Kali ini diwakili oleh Andin dan juga Alivia ya. Sebentar, Bapak download dulu ya. Ini masih muter-muter ini ya. Oke, baik. Yuk, semuanya kelompok 2, 3, 4, dan 5 boleh lihat ke layar ya. Oke, kita akan menyaksikan, kita akan mendengarkan hasil diskusi dari kelompok 1. Mana nih ya hasilnya? Wah, di sana ya. Waduh, ini penggunaan teknologi yang bagus ya. Sudah bisa ya. Ini pakai apa tadi ngerjainnya? Pakai apa? Pakai tab ya. Wah, pakai tab nih, bisa. Oke, baik, silakan untuk kelompok 1 untuk presentasi paparan ya. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. LKS mana? LKS maaf, LKS ada? Boleh dibawa? Oke, baik, silakan ya. Satu orang boleh di sini, nak. Boleh bantu temennya operator biar di scroll. Boleh. Yang lain yang sudah boleh upload ya. Ya, tinggal di scroll aja, dikatasin. Ya. Di scroll ke atas ya. Di gini, wah. Begini aja tuh. Langsung aja. Iya. Oke, silakan mulai kelompok 1. Bisa scroll ke atas. 2 jari nih. Nah, gitu. Yuk, dengarkan yuk, silakan. Oke. Ambil si Anikia sama Anin. Ya. Oke, baik. Sudah?
Oke, ya kita plus buat kelompok 1 dong. Nah, ya kira-kira jawabannya sama apa tidak mau kalian nih? Sama? Oke, kalau sama kita lihat dulu ya untuk kelompok 2 sama kelompok 3 ya. Oke, silakan kembali ke tempat ya kelompok 1. Plus lagi dong, plus kelompok 1 dong. Luar biasa nih, sudah mengerjakan KPD dengan sangat baik di waktu yang singkat juga ya. Oke. Ya, Hanifia silakan masuk menempati tempat duduk di sebelah Azra ya. Silakan Hanifia ya. Oke, baik. Selanjutnya adalah kelompok 2. Siap-siap kelompok 2, silakan maju ya. Saya akan tampilkan dulu untuk kelompok 2 ya. Kelompok 2 ini, nah ini ya kelompok 2. Oke, sebentar. Kelompok 2 boleh dipegang dulu mic-nya, silakan. Oke, bentar ya, saya loading dulu untuk kelompok 2. Nanti di terakhir kita akan coba menyamakan ya jawabannya ya. Apakah jawabannya sama atau tidak nih, berbeda ya untuk kelompok yang lainnya. Oke, sebentar lagi loading untuk hasil paparan kelompok 2. Oke, kita lihat kelompok 2 apakah sudah ada. Oke, saya stop share dulu ya. Saya stop share dulu sekarang yang presentasi kelompok 2. Apakah sudah terlihat? Oh, belum ya? Bentar ya. Oke, sebentar. Kelompok 2. Oke, ini kelompok 2 ya. Kelompok 2 kita lihat hasil. Boleh di PDF ya, dikonversi PDF kalau seandainya bisa ya. Yang ini. Oke, baik. Kita akan mulai untuk share screen kelompok 2. Kita lihat. Oke ya, apakah sudah terlihat di itu sudah ya? Oke, baik, silakan untuk kelompok 2 ada yang mau jadi operator di sini untuk scroll temennya hasilnya sambil Bapak mau melihat hasilnya. Boleh silakan untuk di scroll ya. Nanti 2 orang maju, 1 orang buat jadi itu ya, sorot ya. Tinggal di scroll aja ke atas. Nah, ya, langsung di ini. Langsung 2 jari aja ngeliat. Nah, gitu ya. Oke, sudah siap? Oke, dimulai kelompok 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Iya, berpisah. Ya. Oke, tuh. Hmm. Oke. Waalaikumsalam. Plus kelompok 2 dong. Luar biasa. Jawabannya hampir sama ya, satu ya. Hampir sama ya. Berarti ini udah memperhatikan nih. Ya, terima kasih banyak untuk kelompok 2. Terima kasih. Selanjutnya nih, untuk yang bagian pertama adalah kelompok 3. Kelompok 3, apakah sudah siap untuk di presentasinya atau belum? Kelompok 3. Coba kelompok 3 mana nih kelompok 3?
Kelompok 3 apakah coba sudah? Coba Bapak cek dulu ya, kelompok 3 ya. Kelompok 3, Bapak coba refresh dulu. Apakah sudah mengumpulkan? Oke, kelompok 3 udah ya. Davrina ya. Oke, terima kasih Davrina, masih loading. Kelompok 4 juga udah ya, Abil ya. Oke, mantap. Kelompok 4 sudah juga. Bapak itu dulu ya, lihat kelompok 4. Dan yang terakhir kelompok 5 sudah diupload belum? Kelompok 5 belum ya? Dikit lagi ya. Ya udah. Oke, baik. Sekarang kita mulai untuk kelompok 3 terlebih dahulu ya. Silakan maju ke depan dan satu orang menjadi asisten sorotnya. Sini. Untuk kelompok 3. Oke, silakan kelompok 3 untuk mulai presentasi. Yuk. Oke, sebentar ya. Kelompok 3 mana ini diisinya? Ini dia. Sip. Oke, Bapak coba share screen ya. Share screen untuk kelompok 3. Oke, terlihat ya di layar. Oke, sip. Boleh jadi asisten sorotnya? Di sini tinggal di... salah. Sini harusnya ya. Lupa. Bapak kok asisten megang ini ya. Sini. Oke, silakan di... Oke, baik. Ya. Kita mulai. Bisa sebentar di... Maaf, di sini aja. Ya. Gimana mouse-nya? Di atas. Ini ya, coba saya besarin dulu. Nah, ini ya. Tinggal di scroll aja kedua ya. 2 jari ya. Oke. Baik, dimulai silakan kelompok 3. Silakan, Nak. Kelompok 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Ya, silakan. Ya. Ya, oke. Ya. Oke, good. Ya. Ya. Oke. Ya. Ya. Oke. Satu C. Ya. Terus? Ya. Ya. Oke, baik. Sudah? Oke, kita beri plus buat kelompok 3. Maaf. Ya, silakan. 3. Terima kasih ya. Jawabannya sama semua ya. Jawabannya sama semua. Ya. Ya, boleh silakan. Boleh Anin di sini? Ya, di sebelah Atala ya. Oke ya. Ini habis ANBK ya. Oke, Nak. Jadi kesimpulan dari 3 kelompok itu ya sama ya. Yaitu arah orientasinya, ya kan? Arah orientasinya. Terus juga tadi ternyata ada tumbukan yang bisa menghasilkan produk ya. Ada yang bisa, ada yang tidak ya. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk 2 kelompok berikutnya.
dari kelompok 4. Oke, siapa yang maju kelompok 4 nih? Siapa yang mau maju kelompok 4? Coba ya, boleh. Silakan. Kelompok 4. Kita akan lihat ya hasilnya ya. Untuk yang bagian kedua ya. Ya, kelompok 4 siapa yang mau maju presentasi? Oke, Alicia. Oke, sebentar ya. Siapa yang jadi asrotnya nih? Asisten sorotnya? Mana ini ya? Oh, ini ya. Oke, tinggal di itu aja ya. 2 jari aja ya. Silakan, pegang dulu mic-nya biar suara jelas. Oke, silakan mulai untuk kelompok 4. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, nomor 4 silakan di scroll. Nih, 2 jari ini. Ya. Ya. Oke. Ya, silakan. Terus? Ya, oke. Terusnya di page 7 ya. Ya. Oke. Oke, baik. Lanjut. Ya, good. Terus? Belum bereaksi. Oke. Yang D. Apa yang terjadi Di pada reaksi setelah pembukaan molekul itu molekul A dan BT. Itu AB bisa menjadi molekul A dan BT. Oke, good. Yang terakhir, yang kelima. Untuk yang kelima, gambar tidak efektif Yap. karena tidak masukkan bentuk. Yap. Gambar keduanya efektif karena masukkan bentuk. Oke, baik ya. Plus kelompok 4 sudah jelas banget ya. Ternyata ada yang tidak efektif dan juga efektif. Terima kasih untuk kelompok 4. Terakhir, kelompok 5. Siapa yang mau maju kelompok 5? Terakhir nih, kelompok 5 nih harus paling bagus nih kelompok 5. Coba saya lihat dulu untuk course-nya. Coba. Ya. Oke, kelompok 5 apa sudah diupload belum? Sudah. Oke, saya lihat dulu untuk kelompok 5. Oke, Miko ya. Oke, tadi yang halaman 6, 7 ya. Oke ya, sebentar ya. Oke, yang maju yuk, silakan. Boleh silakan Miko dan juga Atala, silakan. Kita klik dulu. Oke, terima kasih. Terus kita lihat sekarang untuk kelompok 5 terakhir ya. Apakah bisa menyimpulkan dengan baik dengan jawaban-jawabannya? Oke, silakan. Untuk kelompok 5. Duduk aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Oke.
Ya. Terus berikutnya. Hmm. Hmm. Oke, betul. Bagaimana proses pembukaan yang menjadi akan dan AB? Hmm. Jawabannya proses pembukaan dan AB berawal dari yang melakukan AB Ya. sehingga menimbulkan Ya. Oke, kita ke page 7. Langsung aja ke page 7. Untuk yang bagian 7 awal, coba silakan Atala. Ya. Ya. apa yang terjadi pada kelompok C dan AB itu. Ya. Jawabannya itu berpengaruh linear. Linear, oke, dan ya. Oke, terus AMD, bagaimana perbandingan energi awal yang dimiliki oleh molekul C dan AB itu bukan. Jadi energi C dan AB bagian sebanding. Oke, betul. Terus yuk, yuk. Oke, Dimas, Abil, dengerin ya. berhasil menjadi bagian terpadu molekul C dan D. Oke. Dan yang terakhir, yang D. Apa yang terjadi pada reaksi suatu maupun apa yang terbentuk jadi hasilnya itu menghasilkan Senyawa C dan B ya, senyawa baru ya. Oke, baik. Yang terakhir, yang kelima, saya kesimpulannya, yuk. Ya. Oke, baik. Plus kelompok 5 dong. Oke, terakhir menyebutkan dengan baik. Terima kasih untuk kelompok 5 dan jawabannya betul semua. Lagi-lagi applause buat kita semua dong. Keren banget nih. Wah, dengan waktu yang singkat ternyata semua kelompok sudah mempresentasikan dengan baik ya. Oke, sedikit pemantapan, penguatan terhadap apa yang telah kalian kerjakan ya Naya, tentang apa yang kalian kerjakan. Oke, sebentar saya close dulu. Ini lumayan banyak. Ya. Oke, apa yang kalian kerjakan. Jadi betul banget nih Nak, betul banget ternyata dalam tumbukan itu memang ternyata harus ada orientasi ya. Harus ada orientasi dua partikel yang memang arahnya harus sama ya. Arahnya harus sama. Ibarat seperti ini garis linear, berarti satu di kiri, satu di kanan ya, menghasilkan tumbukan yang sangat efektif seperti itu ya. Artinya orientasi harus tepat. Selain orientasi tepat, juga ada mengenai energi aktivasi nih ya, energi aktivasi. Nah, jadi energinya juga harus cukup ya. Jadi ibaratnya kalau misalnya kita ingin membuat reaksinya itu berjalan dengan baik, maka energinya juga harus tepat juga ya. Misalnya kalian dari rumah nih mau berangkat ke lab school, belum sarapan, lemes banget nih, lemes besi ya, lemes banget ya. Apakah sampai sekolah ya kan? Enggak ya, capek, aduh capek, udah pulang aja ke rumah deh gitu. Maka kita harus sarapan yang cukup ya, energinya cukup sampai ke sekolah dengan sehat. Seperti itu ya. Jadi kalau misalnya energi yang cukup, maka suatu tumbukan akan terjadi. Ya, sebenarnya saya punya sedikit simulasi, ya, simulasi dari aplikasi ya, aplikasi yang bisa kalian terapkan itu mempergunakan pet simulation ya. Nah ini ada aplikasi yang kalian sepertinya cocok banget ya tuh. Ini nih. Nah kalau kalian lihat nih di pet simulasi ini bisa kalian akses offline maupun online. Ini kita lihat nih, misalnya nih saya mau bikin energinya itu untuk tumbukan, saya mau bikin energinya kira-kira segini. Kira-kira bisa nggak nih tumbukannya nih? Kita lihat ya. Ya, ternyata energinya sedikit ya. Terus tumbukannya kira-kira ini nggak? Tumbukannya kira-kira berhasil nggak nih memecah antara B sama C kira-kira? Nggak bisa ya, karena energinya kurang gitu. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya tumbukannya itu saya kasih energi yang besar. Segini full nih. Saya sudah makan nih, kenyang banget nih. Kira-kira energinya cukup nggak buat memecah B sama C? Ternyata cukup. Nah, gitu ya. Ternyata kita bisa memecah B sama C, mengakibatkan tumbukannya berhasil. Gitu ya. Nah, makanya untuk menciptakan tumbukan, kita harus butuh ya energi yang besar. Nih, kalau kalian tadi lihat energi aktivasi,
gambarnya begini nih, tuh lihat nih. Misalnya di sini saya mau mereaksikan 10 ya. Ini bisa saya klik ya. Ini ya. Misalnya saya mau mereaksikan di sini ada 11 partikel A dan juga 11 partikel BC ya. Nih, sekarang saya mau tingkatin energinya nih. Ya, energinya mana energinya nih? Nah, ya kira-kira energinya saya mau panasin nih. Tuh ya. Saya mau panasin. Terus kita mulai percobaan nih. Nah, kira-kira nih, saya mau energi nih. Kira-kira energinya itu di bawah titik puncak atau di atas puncak agar terjadi reaksi. Ya, anak-anak. Kira-kira energinya yang akan saya lakukan di bawah titik puncak apa di atasnya agar reaksi tumbukan berhasil. Kira-kira di bawah apa di atas? Ada yang di bawah, ada yang di atas nih, Dimas nih di atas. Apa? Di bawah apa di atas? Ayo, pertanyaan terakhir. Di bawah di atas? Di atas. Oke, ternyata semuanya di atas. Kita cek ya. Apakah bisa nih kalau energinya di atas terjadi tumbukan? Kita lihat. Ternyata mulai percobaan. Nah, ya ternyata di sini jawabannya betul. Kalau energinya di atas puncak, maka dia akan terjadi reaksi ya. Nah, ini gambarnya memang molekul seperti ini ya, bertumbukan gitu ya, gitu ya, tumbukan ya. Tetapi kalau misalnya ternyata energinya itu kecil ya, energinya kecil di bawah titik puncak, maka dia tidak akan terjadi reaksi, alias gerakan partikelnya pun bakalan jadi lebih sedikit ya energinya. Tumbukannya pun juga nih seperti lihat nih tumbukan ini partikelnya ya. Dia lemes banget nih, nah aduh lemes banget ini mau tumbukan ya, nggak bisa kemana-mana ya. Dia nggak bakal bisa lepas nih B sama C-nya ya, nggak bakal bisa lepas gitu. Tapi makanya energinya butuh yang tinggi. Tadi ibaratnya ya, kalian mau ke lab school harus sarapan dulu, makan yang banyak ya, biar bisa nyampe ke lab school sehat. Kalau misalnya nggak sarapan, sampai lab school lemes ya, tidur ya kan, gitu ya, kira-kira seperti itu. Bisa kalian gunakan aplikasi namanya Pet Colorado offline maupun online ya. Oke, seperti itu ya pembahasan kita pada hari ini. Jadi ini luar biasa. Kita kembali lagi ke sini ke PowerPoint-nya. Nah, terakhir gambar yang tadi nih di awal-awal nih, gambar yang di awal-awal nih, kira-kira ada nggak satu anak atau dua anak yang bisa menyebabkan? Tadi ada yang bilang Pak, tumbukannya beda Pak gitu. Apakah benar? Atau sorry, ada yang mau mengutarakan hasil kesimpulan dari pertanyaan awal Bapak tadi. Kira-kira ketiga reaksi ini, reaksi pengkaratan, reaksi pembakaran, dan juga reaksi pembusukan, kira-kira apa sih yang menyebabkan perbedaan laju reaksinya? Atau orang, ada yang mau? Tadi dikaitkan dengan teori tumbukan, ada yang mau satu orang? Yuk, nggak tambah lagi nih. Yuk, satu orang. Boleh? Silakan satu orang, ada yang mau? Silakan diwakili ketua kelas. Oke, Chloe, silakan. Oke, makin besar energinya, maka makin besar tumbukannya. Sepakat nggak? Sepakat ya. Nah, tadi yang paling cepat energinya kira-kira mana nih? Pengkaratan atau pembakaran atau pembusukan yang paling cepat? Pembakaran. Jawabannya tepat? Setuju jawabannya? Oke, jawabannya betul. Applause buat Chloe, ketua kelas kita ya. Terima kasih ya. Nah, itulah tadi hasil pembahasan kita ya mengenai teori tumbukan. Sudah paham semua ya? Paham semua ya? Oke, baik. Untuk sekarang, untuk mengakhiri, sebelumnya saya akan ajak main Kahoot. Udah siap Kahoot? Tahu ya? Kita ajak main ya. Ajak main lagi. Kita akan bermain ya. Bermain terakhir di post-test menggunakan Kahoot ya. Yuk, silakan buka HP-nya atau laptopnya, kita akan bermain Kahoot. Nah, ya. Oke, ya, kita akan bermain Kahoot untuk post-test pada kali ini, ya. Oke, sebentar. Mana Kahoot-nya ini, ya? Oke, sebentar ya. Saya stop share dulu. Sekarang kita akan masuk ke Kahoot. Yuk, buka Kahoot-nya, yuk. Silakan buka Kahoot-nya. Nah, kita akan mulai untuk post-test ya. Nah, post-test kali ini kita akan menggunakan Kahoot. Nah, kalian sudah familiar dengan Kahoot ya? Sudah familiar seperti ya. Oke, sebentar lagi loading untuk Kahoot-nya. Tadi udah saya buka, tapi kemana ya ini ya? Bentar ya.
Oke, Kahoot-nya sudah bisa dibuka belum ya? Sebentar ya. Kahoot. Jadi sudah saya buka Kahoot-nya. Ya, sebentar. Untuk proses kali ini akan kita gunakan Kahoot ya. Untuk medianya. Oke, sebentar. Kita akan mulai. Ini jaringannya ya. Kalau udah siang nih jaringannya nih. Oke, sebentar ya. Sudah bisa Kahoot ya? Oke, sebentar. Untuk Kahoot-nya. Ya, sudah siap untuk Kahoot-nya. Sebentar. Sebentar ya, kita mulai Kahoot. Ini masih loading Kahoot-nya. Oke, Bapak akan share screen ya untuk Kahoot-nya ya. Untuk Kahoot-nya. Oke, untuk Kahoot-nya apakah sudah? Oke, sebentar. Kahoot-nya mana course saya? Saya udah nyiapin buat kalian nih ya. Mana ya course Bapak ya? Oke, ini ya. Siap bermain Kahoot anak-anak? Siap ya? Oke, lagi-lagi yang dapat nilai terbaik akan Bapak kasih reward tambahan ya untuk post-test pada kali ini ya. Silakan untuk masukkan kodenya. Kodenya berapa nih kodenya? Siap-siap kita masukin ya. Pakai nama asli kalian ya, jangan nama samaran ya. Atau inisial, nggak boleh ya. Nggak boleh. Oke, siap-siap. Kita menggunakan Kahoot. Oke, PIN-nya adalah 248838. Silakan. 248838. Silakan masuk. Azra, terima kasih sudah masuk. Mantap. Pertama, Nadira, Umaro, Dimas, Chloe, Hanifia. Ya, Azahra, thank you. Adisha, Daprina, ini dia. Mikael, semuanya banyak banget ya. Oke, sudah siap? Sudah semua? Oke, Raina, thank you. Alicia, siap? Oke, sudah semua ya? Ada? Oke, kita mulai ya. Kita mulai untuk Kahoot-nya. Siap-siap, post-test ini bernilai tambahan poin yang sangat tinggi nih. Bagi kalian yang dapat nilai bagus ya. Oke, post-test teori tumbukan. Lihat soal di depan, silakan dilihat. Nomor 1. Perhatikan grafik energi minimal diperlukan agar jadi pembakaran gas metana ditunjukkan oleh nomor. Bentar, grafiknya. Nah, ini. Yuk, kira-kira yang mana nih? Energi minimal yang diperlukan agar terjadi pembakaran gas metana. Kira-kira mana? Apakah E1 atau E2 atau E3? Ayo, yang mana? Ayo. Kita lihat. Kita lihat sudah semua 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sudah selesai? Oke. Wah, 16 orang sudah menjawab benar ya. Luar biasa loh ini loh. Kita lihat siapa yang pertama ya. Ternyata yang pertama adalah Nadira. Oke, siap-siap ya. Dimulai Alicia, Niko, Dimas, dan juga Nindya. Siap-siap? Soal berikutnya? Ya, nggak usah tegang. Ya, nggak usah tegang, siap-siap. Nomor 2, perhatikan apa berikut dari grafik yang merupakan energi pengaktifan. Energi aktivasi yang mana ya dari grafiknya tuh? Apakah yang A atau B atau C atau D? Yang mana nih? Energi pengaktifan yang mana? Ayo, aktifan. A, B, C atau D? Lihat post-testnya. Sudah semua menjawab? 18 sudah ya? Oke, kita skip saja. 19 sudah. Ada lagi yang mau menjawab? Ada lagi yang menjawab? Kita lihat untuk posisi kedua. Oke, ternyata semuanya betul. Wow. Keren banget nih anak-anak nih. Ya, saya yang pertama masih Nadira, Dimas naik kedua, ya Andin tetap ya kelima ya. Oke, kita lihat untuk soal yang ketiga. Siap-siap. Perhatikan diagram. Pokoknya semuanya tentang diagram, energi aktivasi ya. Berikut, diagram tersebut menyatakan bahwa, lihat gambarnya tuh. Reaksi dapat berlangsung bila X lebih besar daripada Y, atau berlangsung X tambah Y,
X adalah perubahan entalpi, Y adalah energi aktivasi. Yang mana? Yang mana nih? Ayo, dari 19 orang baru 12, 13, yang lain pada kemana? Ayo buruan, dipencet kahutnya. Pencet kahutnya. Ternyata 12 orang betul ya. Salah lihat Bapak. Maaf ya, 3 orang betul. Siapa 3 orang itu nih? Siapakah? Wow, Azahra, Iqbal. Langsung pertama luar Azahra juga ya langsung. Oke, 2 soal lagi siap-siap. Nggak usah lama-lama ya, 2 soal lagi ya. Gambar animasi tumbukan berikut. Penyebab gambar A tidak terjadi reaksi. Kenapa ya? Nih, gambar A tidak terjadi reaksi. Kalau B terjadi reaksi. Oke, lihat. Kenapa ya? Gambar A yang ini ya, gambar A. Nih, gambar A itu kenapa ya dia terjadi reaksi? Ada yang tahu nggak? Kenapa ya? Kenapa gambar A tidak terbentuk produknya? Ya. Sudah 17? Oke, kita lihat ternyata 16 orang menjawab benar. Wih, luar biasa. Masih Iqbal yang pertama. Waduh, Iqbal. Oke ya. Sepertinya Azahra menyusul, Anin, Chloe, dan Davrina. Siap-siap. Soal terakhir, apakah Iqbal jadi juaranya? Iya. Oke, teori temukan menyatakan bahwa reaksi terjadi jika antar partikel saling bertumbukan. Hal itu ditentukan oleh apa ya? Tumbukan menyatakan bahwa reaksi terjadi antar partikel saling bertumbukan. Ditentukan oleh apa? Apakah tumbukan, energi potensial, frekuensi, potensial banyak banget ini ya. Ayo lihat-lihat. Oke, kita lihat siapa nih. Apakah Iqbal lagi sudah menjawab? Iqbal dengan cepatnya langsung klik gitu ya. Langsung nih Iqbal nih menjawab nih. Yuk, 1 kita lihat. Jawabannya 9 orang betul. Wah, ya. Kita lihat siapa yang menang di sini. Podiumnya siapa untuk peringkat 3? Peringkat 3 adalah Miko. Selamat Miko. 2 siapa 2? Adisya. Pertama siapa? Pertama siapa? Chloe. Ketua kelas kita. Selamat Chloe. Ya, keren ya. Ya, keempat Dimas. Iqbal langsung terjun payung. Ya, nggak apa-apa ya. Oke, baik itu saja ya. Oke, terima kasih banyak. Luar biasa, seru banget mainnya hari ini ya. Oke, seru banget. Terima kasih banyak. Jadi, jangan lupa kita akan ketemu lagi di pertemuan berikutnya tentang membahas faktor-faktor yang membuat laju reaksi ya. Oke, pokoknya kalian tetap semangat belajar. Sudah luar biasa hari ini. Ya, lagi-lagi, aplaus bagi semua dong. Aplaus semua ya. Terima kasih banyak. Pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi ya. Nanti juga ada sedikit praktikum ya buat kalian ya. Itu saja. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Sehat selalu semuanya ya. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih semuanya ya. Izin pamit ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, terima kasih ya. Udah.